Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin materi tentang pencatatan LIFO metode periodik. Tapi kalau kalian masih belum paham dengan metode FIFO, harus nonton dulu karena ini sangat berpengaruh. Silahkan dinonton, ntar linknya juga Kanidia simpan di bagian bawah. Dan Kanidia juga ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Kalian memberikan dukungan yang sangat besar buat Kanidia untuk semakin bersemangat membuat konten-konten dan video yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung aja. Pertanyaan yang bakal sering sekali kalian ketemui kalau misalnya kita cerita pendekatan LIFO, FIFO, atau average adalah berapa sih nilai persediaan barang dagang akhir kita. Nah, dalam menilai persediaan barang dagang akhir kita ternyata beda pendekatan, rupiahnya pasti beda. Nah, karena kita lagi bicara pendekatan periodik yang mana anaknya over santuy ya, jadi sekalian direkap aja ntar baru diselesaikan di akhir. Nah, nggak sama dengan metode perpetual yang rajin banget anaknya ya. Jadi setiap ada transaksi dikerja lagi, dihitung lagi, pokoknya rajin banget lah kalau perpetual. Nah, kalau metode periodik baik itu LIFO, FIFO itu sama banget. Jadi kalau misalnya pengen mencari persediaan barang dagang akhir, ya kita cukup harus mengetahui beberapa informasi aja yang sebenarnya sama sekali nggak sulit ya. Kita harus mencari tahu dulu berapa persediaan barang dagang awal kita. Nah, soalnya masih sama dengan soal yang kemarin. Persediaan awal kita, ini Kanidia udah sebut juga di metode FIFO, kita nggak usah fokus ke rupiahnya, fokus ke unitnya aja. Kita persediaan awal kita ada berapa? Iya, ada 200 unit. Nah, setelah itu kita juga harus mencari tahu berapa unit barang sih yang kita berhasil beli selama periode tertentu itu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada 1, 2, 3 kali beli kan. Dijumlahin aja 100, 2,5 tambah 100 itu bakal dapat angka berapa? Iya, 450. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa bilang berapa sih persediaan di gudang? Ya, ini barang yang siap dijual karena baik yang di awal dan kita beli lagi nambah, berarti itu berapa nilainya kalau dijumlah? Iya, totalnya adalah 650 unit. Ingat, ini unit bukan rupiah. Biasanya di akuntansi barang siap jual yang ditanyain bukan berapa unitnya tapi berapa rupiahnya. Gimana cara ngitungnya? Pastikan kalian tonton sampai habis karena bakal Kanidia sampaikan di akhir. Nah, setelah mencari tahu barang siap jual, kita harus mencari tahu berapa barang yang berhasil kita jual. Nah, sama juga dengan cara pembelian, kita tinggal menghitung aja. Oh, 1,5, oh 300. Berarti kita berhasil menjual berapa? Iya, 450 unit. Maka kalau misalnya ada yang nanya, berapa sih barang kita di akhir? Atau kalau orang akuntansi istilah kerennya adalah persediaan barang dagang akhir, itu berapa ya? Kalian sisa kurangin aja. Itu bakal dapat berapa? Iya, 200 unit. Nah, karena kita di akuntansi nggak boleh mencatat dalam bentuk unit, harus duit. Ada prinsip kan, money measuring unit. Jadi ini harus dirupiahin. Nah, rupiah dari 200 ini bisa berbeda tergantung dari pendekatan yang kita gunakan. Kalau metode FIFO udah kan ide jelasin, metode LIFO juga beda lagi. Ingat, metode LIFO itu adalah pendekatannya kan bilangnya last in first out, alias yang terakhir masuk justru yang bakal pertama kali dijual. Nah, masuk kemana kak? Jadi ada kan kita udah masukkan 2 kali ini ya. Ada persediaan awal, berarti ini yang paling pertama kali masuk kan. Terus kita beli 3 kali tadi itu kan ya. Berarti kalau pengen mencari tahu barang yang kira-kira di akhir masih ada 200 unit, itu bakal ada di atas-atas sampai bawah-bawah nih. Ingat prinsipnya, yang terakhir kali dibeli malah yang pertama kali dijual. Yang terakhir kali dibeli yang mana? Yang 100. Berarti kita akan menjual yang ini pertama kali nih. Lalu kalau misalnya masih butuh, jual yang 2,5. Masih butuh, jual yang 100. Kalau masih butuh lagi, baru jual 200. Nah, jadi kalau misalnya kita dikasih tahu yang di gudang masih ada 200 unit, berarti yang mana dong? Ya, udah pasti yang bagian paling atas. Nah, bagian paling atas cocok bener itu angkanya adalah 200 unit juga. Berarti semuanya merupakan persediaan awal. Yang harganya adalah berapa? Iya, 10 unit. Berarti kalian sisa kaliin aja 200 kali 10. Dapat berapa? Iya, 2000. Ini adalah nilai dari persediaan barang dagang akhir versi orang LIFO.
Nah, biasanya di soal juga nggak cuma ditanyain kan berapa sih persediaan akhir kita, ada beberapa pertanyaan lagi sama dengan kawan-kawannya yang lain. Tadi persediaan akhir kita udah jelas kan ya angkanya berapa? Iya, 2000. Sementara untuk barang siap jual sama banget konsepnya dengan teman-temannya yang lain. Pendekatan apapun barang siap jual sebenarnya angkanya bakal selalu sama. Nah, kalau kalian masih belum paham, intinya persediaan barang siap jual itu adalah berapa rupiah dari barang yang tadi ini nih, yang 650. Jadi caranya kalian sisa kaliin aja. Oh, awalnya kita punya 200 nih, harga 10. Terus kita beli lagi harga 100 yang harga 12, dikali aja ya. Terus beli lagi 2,5 yang harga 14 ya. Terus beli lagi ada 100 yang harga 20. Nah, ini hasil kalinya, kalian sisa jumlahin aja, ntar bakal dapat angka sebesar 8.700. Nah, udah kalau misalnya nyari HPP barang siap udah, HPP bisa dong, cepet banget. HPP itu rumusnya barang siap jual dikurang dengan persediaan barang dagang akhir kita. Nah, berapa tadi barang siap jual kita? 8.700. Sementara PBD akhir kita adalah 2.000, berarti kalau dikurangin angkanya bakal ketemu 6.700 kan ya. Oke, selanjutnya kalau pengen nyari penjualan, nah kan ini udah sebut juga di metode FIFO. Penjualan kadang bisa dicari tahu, kadang juga enggak. Itu menentukannya gimana kak? Kita bisa menentukan nilai penjualan kalau misalnya kita dikasih tahu informasi tentang harga jual barang yang kita jual. Karena kan dia udah juga pernah juga ketemu soal yang cuma bilang kita menjual 150 titik, menjual 300 titik, nggak pakai informasi harga. Nah, kalau misalnya nggak ada informasi harga, kita nggak bakalan bisa menentukan nilai penjualan. Emang bisa kak jadi soal kayak gitu? Ya bisa, berarti pertanyaan yang bisa kita jawab cuma data yang ini doang. Dan itu normal banget, karena dia cuma buat yang lebih panjang in case kalian ketemu soal yang juga mintanya banyak kayak gitu. Bahkan ada soal juga yang di soal itu dia nggak sebut lagi berapa penjualannya, nggak disebut. Jadi yang tersedia di soal cuma persediaan awal, pembelian. Ntar di bagian bawah baru ada informasi tambahan. Selama periode tersebut yang dijual ada 450 unit. Kalau kayak gitu soalnya bisa nggak? Ya bisa, kan kita cukup mencari tahu berapa penjualannya dalam bentuk unit. Jadi yang penting informasi penjualan unitnya ada, so kita udah bisa menentukan berapa PBD akhir. Nah, karena penjualan kita datanya lengkap, berarti kita bisa dong mencari nilai penjualan dengan cara kaliin aja 150 kali 15. Ini tinggal dikali dengan harga jualnya kan ya. Lalu kalian kali lagi 300 dengan 17. Nah, ntar kalau kalian hitung hasil penjumlahannya itu adalah 7.350. Lalu yang selanjutnya kita pengen mencari laba kotor. Laba kotor itu rumusnya penjualan neto atau penjualan bersih dikurang dengan HPP. Nah, penjualan bersih kita itu adalah nilai penjualan karena informasi yang ada di soal cuma ada penjualan, jadi bisanya seperti itu doang. Penjualan neto kita 7.350, while si HPP kita ada berapa? 6.700. Berarti kalau diselisihin ntar bakal dapat angka 650. Oke, itu aja pembahasan kali ini ya untuk materi LIFO periodik. Kita bakal ketemu lagi di metode yang terakhir, average periodik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tonton video Kanida yang lain juga ya.